Pernahkah Anda mengunjungi suatu tempat untuk pertama kalinya dan langsung tahu kemana jalan-jalan itu mengarah? Atau bertemu seseorang dan merasakan sensasi yang luar biasa? Saya tidak mengenal Anda dari kehidupan ini, tetapi entah bagaimana saya tetap mengenal Anda. Kebanyakan orang mengabaikan momen-momen seperti itu. Mereka menyebutnya déjà vu, kebetulan, tipuan otak. Tetapi beberapa orang tidak dapat begitu saja mengabaikannya. Bagi mereka, ingatan-ingatan ini terlalu intens, terlalu detail, terlalu nyata. Mereka melihat gambar-gambar dari masa lalu. Mereka berbicara bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Atau mereka membawa fobia yang tidak ada penjelasannya di kehidupan ini. Elizabeth Kubler-Ross mendokumentasikan ratusan kasus seperti itu. Orang-orang yang hidup dengan ingatan yang tampaknya tidak ada di kehidupan ini. Tetapi inilah pertanyaan yang tidak ada seorang pun memiliki jawaban yang jelas. Mengapa sebagian orang mengingat, sementara yang lain melupakan sepenuhnya? Apa yang membedakan seseorang yang melupakan kehidupan masa lalu dari seseorang yang membawanya seperti kulit kedua? Mari kita mulai dengan bukti-buktinya. Karena tanpa bukti, semuanya hanya akan tetap menjadi filsafat. Dr. Ian Stevenson, seorang profesor di Universitas Virginia, mendedikasikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk pertanyaan ini. Ia berkeliling dunia dan mendokumentasikan lebih dari 500 kasus orang yang mengaku mengingat kehidupan masa lalu. Tetapi ia juga melakukan hal lain. Sesuatu yang hampir tidak pernah dicoba oleh siapapun sebelumnya. Ia memverifikasi klaim mereka. Ia mengunjungi tempat-tempat yang dijelaskan. Ia mencari keluarga-keluarga tersebut. Ia meneliti catatan sejarah. Dan dalam banyak kasus, ternyata, ingatan itu akurat, hingga detail terkecil. Contoh dari arsip Stevenson. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun di India tiba-tiba mulai berbicara tentang kehidupan lain. Ia mengatakan nama sebelumnya adalah Maharam. Ia menggambarkan sebuah desa, sebuah keluarga, dan mengatakan bahwa ia pernah bekerja di sana sebagai penjaga toko. Ia bahkan dapat menyebutkan nama anak-anaknya dari kehidupan itu. Stevenson mengunjungi desa tersebut. Di sana ia benar-benar menemukan catatan tentang seorang pria bernama Maharam, yang telah meninggal sekitar 30 tahun sebelumnya. Seorang pemilik toko, dengan anak-anak yang namanya persis sama dengan yang disebutkan oleh anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu sendiri belum pernah ke desa itu. Keluarganya tidak mengenal siapapun di sana. Namun ia mengetahui semua detail ini. Bagaimana hal seperti itu dapat dijelaskan? Ilmu pengetahuan telah mengusulkan berbagai teori. Salah satunya adalah kriptomnesia, pengetahuan yang terlupakan yang kemudian muncul kembali sebagai ingatan semu. Mungkin anak laki-laki itu pernah mendengar sebuah cerita di suatu tempat dan secara tidak sadar menyerapnya. Tetapi Stevenson juga menyelidiki kemungkinan ini. Ia tidak menemukan sumber. Tidak ada buku, tidak ada kerabat, tidak ada artikel surat kabar tentang pria ini. Informasi itu tampaknya datang dari antah berantah. Penjelasan lain adalah sugesti. Mungkin orang tua telah memengaruhi anak itu. Tetapi dalam kasus ini, kebalikannya yang terjadi. Orang tua tidak ingin putra mereka berbicara tentang kehidupan masa lalu. Mereka bahkan mencoba menghentikannya. Mereka tidak tertarik untuk mendorong cerita ini. Itu menyisakan imajinasi. Mungkin anak itu mengarang semuanya. Tetapi anak-anak biasanya tidak mengarang cerita yang berisi detail yang dapat diverifikasi tentang orang-orang nyata. Orang-orang yang meninggal jauh sebelum mereka lahir. Disinilah banyak penjelasan psikologis mencapai batasnya. Elizabeth Kubler-Ross bekerja sama erat dengan Stevenson. Penelitiannya sangat menarik baginya karena ia telah mengamati sesuatu yang serupa dalam pekerjaannya sendiri dengan orang-orang yang sekarat. Orang-orang yang mendekati kematian terkadang melaporkan ingatan yang bukan dari kehidupan ini. Mereka menggambarkan tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka tiba-tiba berbicara dengan aksen yang tidak dikenal atau dalam bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Dan terkadang,
Orang-orang kembali dari pengalaman mendekati kematian dengan ingatan yang jelas tentang kehidupan masa lalu. Seolah-olah kedekatan dengan kematian sejenak mengangkat tabir. Seolah-olah, ketika kesadaran terpisah dari tubuh, ia memperoleh akses ke informasi yang biasanya tetap tersembunyi. Kubler-Ross tidak percaya bahwa ingatan-ingatan ini hanyalah halusinasi. Bagi mereka, ini adalah ingatan nyata, ingatan tentang kehidupan yang benar-benar telah dijalani. Tetapi bahkan jika reinkarnasi ada, pertanyaan besar tetap ada. Mengapa tidak semua orang mengingatnya? Pola yang menarik muncul dalam data Stevenson. Kebanyakan orang yang mengingat kehidupan masa lalu melakukannya secara spontan di masa kanak-kanak, biasanya antara usia 2 dan 5 tahun. Pada usia ini, mereka tiba-tiba mulai berbicara tentang kehidupan lain. Mereka menggunakan bentuk lampau. Saya dulu, saya pernah, saya tinggal di, dan mereka menceritakannya dengan kepastian yang menakjubkan. Tanpa keraguan, tanpa bimbang, dengan deskripsi yang jelas dan detail latihan. Namun sekitar usia 7 atau 8 tahun, ingatan-ingatan ini mulai memudar. Anak semakin jarang membicarakannya. Detailnya menjadi kabur. Dan sebagai remaja atau dewasa, ingatan-ingatan itu seringkali hampir hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah perasaan samar, mimpi, atau preferensi yang tidak dapat dijelaskan. Kubler-Ross menjelaskan fenomena ini sebagai berikut. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, tabir antara dua kehidupan masih sangat tipis. Kesadaran anak belum sepenuhnya tertanam dalam tubuh barunya. Dalam arti tertentu, ia bergerak di antara dua dunia. Namun ini berubah seiring waktu. Otak berkembang. Anak tumbuh dalam kehidupan barunya. Pengalaman baru menutupi pengalaman lama. Dan perlahan-lahan tabir menjadi lebih tebal hingga ingatan-ingatan itu terkubur begitu dalam sehingga tidak lagi dapat diakses. Namun itu tidak menjelaskan semuanya. Mengapa beberapa anak bahkan mulai membicarakannya, sementara yang lain tidak pernah menunjukkan sedikit pun petunjuk tentang hal itu? Kubler-Ross percaya ada 3 alasan utama untuk hal ini. 3 perbedaan antara orang yang mengingat dan orang yang melupakan. Alasan pertama berkaitan dengan jiwa itu sendiri. Beberapa jiwa lebih tua. Mereka telah menjalani banyak kehidupan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Jiwa-jiwa tua seperti itu mengetahui transisi antar kehidupan. Mereka memiliki pengalaman dengannya. Mereka tahu bagaimana menavigasi proses ini. Dan sebagai hasilnya, tabir antara kehidupan seringkali tetap agak lebih tipis bagi mereka. Bukan disengaja, tetapi secara alami, melalui pengalaman. Bayangkan Anda telah melakukan sesuatu 1000 kali. Pada suatu titik, itu menjadi kebiasaan. Anda tidak lagi memikirkannya, Anda hanya melakukannya. Hal yang sama terjadi pada jiwa-jiwa tua dan reinkarnasi. Mereka meluncur melalui transisi dengan mudah sehingga mencegah tabir tertutup sepenuhnya. Jiwa-jiwa muda, di sisi lain, jiwa-jiwa yang baru menjalani beberapa kehidupan, sering mengalami transisi ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka berpegang teguh pada kehidupan lama atau terjun sepenuhnya ke kehidupan baru. Dan dalam kedua kasus tersebut, tabir menjadi lebih tebal. Ingatan memudar. Kubler-Ross percaya bahwa jiwa-jiwa tua dapat diidentifikasi melalui karakteristik tertentu. Bahkan sejak kecil, mereka tampak sangat dewasa. Mereka mengajukan pertanyaan tentang hidup dan mati yang sangat mendalam untuk usia mereka. Mereka sering menunjukkan empati yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang orang lain. Banyak dari mereka merasa terasing di dunia ini. Seolah-olah mereka tidak sepenuhnya termasuk di sini. Dan terkadang mereka tidak mengingat kehidupan masa lalu dengan jelas, tetapi mereka tetap merasakan. Ini bukan yang pertama bagiku. Seorang wanita pernah berkata kepada Kubler-Ross. Bahkan sejak kecil, aku tahu bahwa aku pernah mati. Tidak ada yang memberitahuku. Tapi aku hanya tahu. Dan itulah mengapa aku tidak pernah takut mati.
Alasan kedua mengapa beberapa orang mengingatnya lebih traumatis. Beberapa kematian meninggalkan jejak. Tidak hanya pada tubuh yang mati, tetapi juga pada jiwa yang terus hidup. Ketika kematian terjadi tiba-tiba, penuh kekerasan, atau tidak terduga, jiwa tidak punya waktu untuk bersiap. Jiwa itu benar-benar terlepas dari tubuh. Dan momen ini dapat terpatri begitu dalam sehingga ingatan tersebut terbawa ke kehidupan selanjutnya. Stevenson mendokumentasikan banyak kasus anak-anak yang mengingat kematian akibat kekerasan, kecelakaan, pembunuhan, atau perang. Anak-anak ini tidak hanya menggambarkan peristiwa tersebut. Mereka sering mengembangkan fobia yang berhubungan langsung dengan penyebab kematian. Seorang anak yang mengingat tenggelam memiliki ketakutan panik terhadap air. Anak lain, yang berbicara tentang kecelakaan mobil, menolak untuk masuk ke dalam mobil. Ketakutan ini bukanlah sesuatu yang dipelajari. Ketakutan ini sudah ada sejak lahir. Yang lebih menakjubkan lagi adalah pengamatan lain. Dalam beberapa kasus, anak-anak memiliki tanda lahir atau karakteristik fisik di lokasi yang tepat di mana cedera fatal dari kehidupan mereka sebelumnya diduga terjadi. Seorang anak laki-laki yang mengingat meninggal karena luka tembak di dada memiliki tanda lahir tepat di tempat luka tersebut berada. Stevenson bahkan memeriksa laporan medis, dan menemukan bahwa luka tersebut memang berada di tempat yang sama persis. Mungkin kebetulan. Tetapi Stevenson mendokumentasikan puluhan kasus seperti itu. Bagi Kubler-Ross, hal ini menunjukkan bahwa jiwa membawa semacam cetak biru yang dapat memengaruhi tubuh baru, terutama ketika kematian ditandai dengan trauma berat. Alasan ketiga mungkin yang paling kompleks. Beberapa jiwa mengingat karena mereka memiliki tugas. Sesuatu tetap belum selesai. Sebuah pelajaran belum dipelajari. Sebuah hubungan belum terjalin. Kubler-Ross percaya bahwa hidup kita tidak berjalan secara kebetulan. Bahwa kita tidak dilahirkan ke dalam keluarga atau tempat tertentu secara kebetulan. Sebaliknya, jiwa memilih, berdasarkan apa yang masih perlu ia pelajari atau selesaikan. Dan terkadang ia membutuhkan ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya untuk melakukannya. Beberapa orang merasakan ketertarikan yang tak dapat dijelaskan terhadap tempat, waktu, atau peristiwa tertentu. Mereka tidak dapat mengatakan mengapa, tetapi mereka merasakan hubungan yang mendalam. Di bawah hipnosis atau dalam mimpi, ingatan terkadang muncul yang tampaknya berasal dari kehidupan lain. Tetapi Kubler-Ross selalu memberikan nasihat penting. Anggaplah ingatan seperti itu dengan serius, tetapi jangan biarkan ingatan itu mengendalikan Anda. Masa lalu dapat memberikan petunjuk. Masa lalu dapat menjelaskan mengapa ketakutan atau hubungan tertentu ada dalam hidup Anda. Tetapi masa lalu seharusnya tidak pernah menentukan masa kini Anda. Anda bukanlah orang yang mungkin Anda inginkan. Anda adalah orang yang Anda sekarang. Ingatan adalah jendela ke masa lalu, bukan identitas Anda. Dan mungkin justru itulah mengapa kebanyakan orang lupa. Melupakan bukanlah kesalahan. Itu adalah anugerah. Hal itu memungkinkan kita untuk memulai kehidupan baru, tanpa beban rasa sakit, konflik, atau identitas lama. Hanya mereka yang perlu mengingat, yang mengingat. Bagi yang lain, melupakan adalah bagian dari perjalanan. Karena, baik kita mengingat atau tidak, kita semua berada dalam perjalanan yang sama. Perjalanan melalui banyak kehidupan. Dan setiap kehidupan ini membawa kita sedikit lebih dekat kepada siapa kita sebenarnya. Bukan tubuh ini. Bukan nama ini. Tetapi kesadaran. Kesadaran abadi, kekal. Dan kesadaran ini tidak pernah lupa. Meskipun terkadang kita lupa, ada aspek lain yang sering dibahas oleh Elizabeth Kubler-Ross dan Ian Stevenson, tetapi jarang muncul dalam laporan ilmiah. Tidak semua orang secara sadar mengingat kehidupan masa lalu. Bahkan, sebagian besar orang tidak mengingatnya. Namun terkadang jejaknya tetap ada. Bukan ingatan yang jelas. Bukan nama atau tempat. Tetapi petunjuk halus, perasaan, intuisi, hubungan aneh yang menentang penjelasan logis. Banyak orang, misalnya,
Melaporkan rasa keakraban yang kuat dengan tempat-tempat tertentu. Mereka melakukan perjalanan ke kota atau negara untuk pertama kalinya dan merasa seolah-olah mereka sudah pernah ke sana. Mereka mengenali jalan, bangunan, atau lanskap, meskipun mereka belum pernah melihatnya dalam kehidupan ini. Perasaan ini lebih kuat daripada keakraban biasa. Ini lebih dalam, lebih emosional, hampir seolah-olah sesuatu di dalam diri mereka berkata, "Saya mengenal tempat ini." Tanda umum lainnya adalah ketertarikan yang tak dapat dijelaskan pada budaya atau periode sejarah tertentu. Beberapa orang merasa sangat tertarik pada periode waktu tertentu. Misalnya, Mesir kuno, Eropa abad pertengahan, atau wilayah tertentu di dunia. Mereka secara spontan mulai terlibat dengan budaya ini. Mereka mempelajari bahasa lebih cepat dari yang diharapkan. Mereka merasa anehnya, betah, di sana. Meskipun mereka tidak memiliki alasan yang jelas untuk itu. Kubler-Ross berpendapat bahwa koneksi semacam itu terkadang mungkin merupakan sisa-sisa pengalaman masa lalu. Bukan ingatan lengkap, lebih seperti resonansi emosional yang tersimpan dalam jiwa. Bakat juga dapat berperan. Beberapa anak menunjukkan kemampuan yang jauh melebihi apa yang mungkin telah mereka pelajari. Seorang anak tiba-tiba memainkan piano dengan mahir tanpa pernah mengikuti les. Anak lain melukis dengan teknik yang menakjubkan yang biasanya membutuhkan latihan bertahun-tahun. Tentu saja, ada juga penjelasan genetik dan neurologis untuk bakat. Tetapi Kubler-Ross mengusulkan kemungkinan lain, mungkin jiwa membawa kemampuan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Bukan sebagai pengetahuan lengkap, tetapi sebagai semacam ingatan batin. Kemudian ada hubungan. Hampir setiap orang pernah mengalami hal ini pada suatu saat. Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan langsung merasakan hubungan yang mendalam. Bukan dangkal, tetapi intens. Seolah-olah Anda sudah mengenal orang ini sejak lama. Beberapa persahabatan berkembang dalam beberapa jam dengan keintiman yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Beberapa hubungan romantis terasa langsung akrab, seolah-olah ada sejarah bersama. Kubler-Ross percaya bahwa beberapa jiwa bertemu satu sama lain berulang kali. Dalam peran yang berbeda, dalam kehidupan yang berbeda. Terkadang sebagai teman, terkadang sebagai keluarga, terkadang sebagai pasangan. Bukan secara kebetulan, tetapi karena perkembangan mereka saling terkait. Fenomena menarik lainnya adalah mimpi berulang. Beberapa orang berulang kali bermimpi tentang tempat yang sama, situasi yang sama, atau periode sejarah yang sama. Mimpi-mimpi ini sering terasa sangat nyata, kaya akan detail, emosional, dan konsisten. Misalnya, beberapa orang berulang kali bermimpi tentang kota tertentu, rumah tua, atau bahkan pemandangan dari era yang berbeda. Bagi Kubler-Ross, mimpi-mimpi seperti itu terkadang bisa menjadi fragmen dari ingatan yang lebih dalam yang muncul dari alam bawah sadar. Namun, ia juga memperingatkan agar tidak langsung menafsirkan setiap pengalaman yang tidak biasa sebagai bukti kehidupan masa lalu. Jiwa manusia itu kompleks. Fantasi, emosi, dan ingatan dapat saling terkait. Tidak setiap perasaan familiar menandakan reinkarnasi. Itulah mengapa ia berulang kali menekankan sesuatu yang penting. Tujuannya bukanlah untuk menemukan siapa Anda di masa lalu. Tujuannya adalah untuk memahami siapa Anda sekarang. Meskipun kehidupan lampau ada, kehidupan ini adalah satu-satunya yang benar-benar dapat Anda jalani saat ini. Pilihan Anda, hubungan Anda, dan pengalaman Anda adalah bagian dari bab perjalanan Anda ini. Mungkin jiwa Anda telah menempuh banyak jalan. Mungkin kehidupan ini hanyalah salah satu dari banyak kehidupan. Tetapi justru itulah mengapa kehidupan ini berharga. Karena setiap pengalaman, setiap keputusan, dan setiap pelajaran semakin membentuk kesadaran. Entah Anda ingat atau tidak, jiwa Anda sedang berevolusi. Dan mungkin itulah wawasan terpenting dari karya Kubler-Ross dan Stevenson. Bukan pertanyaan tentang siapa Anda di masa lalu, tetapi pertanyaan tentang siapa Anda yang sedang berkembang saat ini. Karena tak peduli berapa banyak kehidupan yang telah kita jalani, kehidupan yang kita jalani sekarang selalu yang terpenting.